Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok C5. Pada kali ini akan mempresentasikan materi premedikasi dan anestesi tanpa pendahan, di mana kami mengangkat topik tentang perbandingan mula dan lama kerja anestesi umum dengan premedikasi antara asetromasin dengan kombinasi asetromasin plus atropin sulfat pada kucing lokal atau Felis domestica. Dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Igusti Ngurah Sunisme, MSI. Baik, selanjutnya itu ada anggota kelompok dari C5, di mana C5 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Amelia Nur Wahdaniyah dengan 2209511065. Lalu ada saya sendiri, Nikrit Alitrianti Dewi dengan NIM 2309511143. Lalu ada Niputu Dinda Widyaputri dengan NIM 2309511144. Lalu ada Niputu Chandra dengan NIM 2309511145. Lalu ada Gabriela dengan NIM 2309511151. Lalu ada Angelita Christy dengan NIM 2309511157. Dan terakhir ada Niputu Ayu Fani dengan NIM 2309511162. Latar belakang. Di dalam praktek anestesiologi hewan, fase premedikasi memegang peranan penting sebagai landasan sebelum induksi dan pemeliharaan anestesi. Premedikasi merupakan pemberian obat-obatan sebelum induksi anestesi dengan tujuan menenangkan hewan, memudahkan manipulasi, mengurangi stres dan refleks, serta menurunkan dosis obat induksi atau pemeliharaan agar risiko efek samping dapat dikurangi. Dalam hal ini, golongan sedatif atau hipnotika menjadi salah satu komponen utama dalam premedikasi. Obat-obatan sedatif atau hipnotika pada hewan adalah obat yang bekerja menekan sistem saraf pusat dengan efek yang bergantung dosis mulai dari tenang atau kantuk, ringan hingga tidur, kehilangan kesadaran, hingga anestesia atau koma. Pemberian sedatif atau hipnotika pada tahap premedikasi bertujuan untuk memperhalus proses induksi, meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi risiko selama anestesi dan pembedahan. Secara klinis, penggunaan sedatif atau hipnotika sebelum induksi dapat menghasilkan beberapa manfaat seperti menurunkan kecemasan, reaktivitas hewan terhadap rangsangan, lingkungan, atau penanganan, menghasilkan relaksasi otot atau pengurangan tonus refleks, memfasilitasi intubasi atau akses intravena, mengurangi kebutuhan dosis obat induksi atau pemeliharaan sehingga menurunkan potensi efek samping atau dose sparing effect, membantu dalam mendapatkan kondisi anestesi yang lebih stabil dengan laju pemulihan yang lebih baik setelah prosedur. Baik, selanjutnya ada golongan obat sedatif dan anestesik dalam sedatif prosedural. Yang pertama ada acepromazin atau golongan phenothiazine. Acepromazin merupakan obat golongan tranquilizer atau sedatif utama yang bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin D2 di sistem saraf pusat, sehingga dapat menghasilkan efek menenangkan dan mengurangi respon emosional. Obat ini juga sering digunakan dalam premedikasi karena kemampuannya untuk mengurangi dosis agen anestesi atau sedatif lain yang dibutuhkan, sekaligus dapat memberikan efek relaksasi dan mengatasi hiperaktif sebelum penanganan klinis. Dosis acepromazin yang digunakan dalam protokol sedasi harus disesuaikan agar mencapai efek sedatif yang diinginkan. Yang kedua ada ketamin, merupakan golongan anestesik disosiatif. Meskipun tergolong anestesik, ketamin pada dosis yang lebih rendah memberikan efek sedasi dan analgesia yang baik dan diperlukan untuk prosedur yang menyakitkan seperti kateterisasi. Mekanisme kerjanya adalah berperan sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA yang mengganggu transmisi sinyal rasa sakit. Penggunaan ketamin dalam kombinasi dengan sedatif lain bertujuan memastikan pasien benar-benar teranestesi dalam sehingga mengurangi refleks merejan dan memfasilitasi masuknya kateter urin dengan aman ke dalam uretra. Selanjutnya ada alpha 2 agonis, yaitu alternatif sedatif hipnotik.
Selain kombinasi alpha-2 agonis, agen sedatif hipnotik golongan alpha-2 agonis seperti silanin atau medotimizin dianggap ideal untuk sedasi prosedural. Keunggulan golongan ini adalah memberikan sedasi kuat dan analgesia yang signifikan, serta efek relaksasi otot yang membantu mengatasi spasme uretra, yakni faktor kritis dalam kateterisasi. Oleh karena itu, kombinasi alpha-2 agonis dengan opioid sering menjadi pilihan klinis untuk prosedur invasi ringan yang membutuhkan imobilitas dan penghilang rasa sakit yang efektif. Baik, selanjutnya itu ada protokol anestesi. Protokol anestesi yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan klinis dan laboratorium. Pemeriksaan fisik lengkap termasuk frekuensi nadi, respirasi, suhu tubuh, dan status hidrasi. Yang kedua, pemeriksaan hematologi dan kimia darah yang termasuk ureum, keratinin, dan elektrolit. Urinalisis untuk mengkonfirmasi adanya hematuria, kristaturia, dan infeksi sekunder. Protokol yang kedua yaitu stabilisasi pasien. Jika terdapat dehidrasi atau gangguan elektrolit, misal hiperkalemia akibat retensi urin, dilakukan terapi cairan intravena sebelum anestesi. Pengosongan kantong kemih dengan kateter dilakukan hanya setelah kondisi pasien stabil. Baik, selanjutnya adalah protokol anestesi yang ketiga yaitu premedikasi. Atropin sulfat yang diberikan dengan dosis 0,02 sampai 0,04 mg per kilogram berat badan diberikan untuk mengurangi sekresi salivasi dan mencegah bradikarbia. Azitromasin dengan dosis 0,025 mg per kilogram berat badan dengan injeksi intramuskular digunakan sebagai sedatif ringan untuk menenangkan pasien, namun harus hati-hati pada pasien dehidrasi karena dapat menyebabkan hipotensi. Protokol yang keempat yaitu induksi dan pemeliharaan anestesi. Ketamin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan diberikan intramuskular dan intravena digunakan untuk induksi anestesi karena memberikan efek analgesia dan imobilisasi yang baik serta menjaga refleks faringeal. Pada kasus berat atau untuk durasi anestesi lama dapat dipertimbangkan kombinasi ketamin dan silasin 5-10 mg per kilogram berat badan plus 1-2 mg per kilogram berat badan secara intramuskular dengan monitoring ketat. Dan untuk protokol anestesi yang terakhir yaitu ada monitoring selama anestesi. Dilakukan pemantauan nadi, respirasi, refleks kornea, dan warna mukosa untuk menilai kedalaman anestesi, observasi khusus terhadap tanda-tanda depresi pernapasan atau adanya bradikardiai. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kasus yang akan kami angkat. Di sini kasus yang kami angkat ada itu flood atau feline lower urinary tract disease. Flood terjadi akibat gangguan pada kantung kemih atau uretra kucing. Gejalanya meliputi polakiuria tanpa poliuria, stranguria, dan hematuria. Penyebab utama antara lain adalah feline idiopathic cystitis, urolithiasis, infeksi bakteri, kelainan anatomi, neoplasia, gangguan perilaku, dan gangguan saraf. Baik, selanjutnya itu ada anamnesa yang dimana berdasarkan laporan kasus kucing Pramanobu ini diperoleh anamnesa sebagai berikut. Yang pertama, keluhan utamanya itu kucing tidak bisa buang air kecil selama 4 hari terakhir dan hanya mengeluarkan sedikit urin serta menunjukkan respon mengenjan dari si kucingnya. Lalu ada pun riwayat pengobatan sebelumnya itu sudah melakukan pemasangan kateter urin selama 3 hari dan diberikan juga antibiotik racik berupa amoxen dan tranexamat. Nah, ada pun juga riwayat perawatan yang sudah dilakukan itu belum pernah diinfus dan belum dilakukan rawat inap ternyata. Dan status vaksinasi dan reproduksinya itu sudah divaksinasi dan sudah disterilkan. Untuk asupan makannya itu nafsu makannya menurun serta minumnya juga sedikit. Dan gejala tambahannya itu ada hematuria atau urin berdarah dan dia membawa kateter sendiri dan sudah dilakukan 3 kali pemasangan kateter sebelumnya. Lalu dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan itu urinalisisnya itu ditemukan nilai pH-nya itu 6,5 dengan keberadaan kristal kalsium oksalat pada pemeriksaan mikroskopisnya serta nilai leukosit dan nitrit positif yang
mengindikasikan adanya infeksi saluran kemih. Pemeriksaan hematologi menunjukkan leukositosis, anemia, dan hiperkromik yang memperkuat indikasi adanya peradangan sistemik dan gangguan keseimbangan darah akibat obstruksi urin. Baik, selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai diagnosanya. Berdasarkan hasil dari anamnesa dan pemeriksaan penunjang, kucing Nobu didiagnosis mengalami Fallin-Lower Urinary Tract Disease atau FLUTD dengan penyebab utama urut litiasis jenis kalsium oksalat yang menyebabkan obstruksi pada saluran kemih bagian bawah atau uretra, dan pembesaran vesika urinaria disebabkan oleh penumpukan urin akibat tersumbatnya aliran urin keluar tubuh. Adapun diagnosa bandingnya, yang pertama itu kami juga mencurigai juga itu penyakit sistitis atau radang kandung kemih yang ditandai dengan hematuria, stranguria, dan penebalan dinding vesika urinaria akibat infeksi bakteri. Yang kedua itu prostatitis, peradangan pada kelenjar prostat yang dapat menyebabkan gangguan urinasi, namun lebih jarang terjadi pada kucing yang telah disterilkan. Selanjutnya yang terakhir, ketiga itu ada urolithiasis tanpa obstruksi, yang dimana pembentukan batu urin tanpa penyumbatan, namun gejala Nobu ini menunjukkan adanya obstruksi total. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai terapi ataupun tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi ini, yaitu melibatkan adanya prosedur pemasangan kateter urin. Nah, di pemasangan kateter urin ini diperlukan adanya induksi anestesi umum untuk memfasilitasi prosedur. Mengingat nanti akan ada rasa seperti nyeri dan juga potensi stres pada pasien akibat adanya obstruksi pada bagian saluran kemihnya. Yang pertama, ada protokol anestesi yang diawali dengan fase premedikasi, yaitu diberikan atrofin sulfat dengan dosis 0,02 hingga 0,04 mg. Dan atrofin sulfat ini diberikan untuk memodulasi dari respon vagal. Lalu ada agen sedatif berupa acepromazin dengan dosis 0,025 mg per kilogram berat badan, yang dimana acepromazin ini berperan sebagai tranquilizer untuk menekan kecemasan serta memudahkan proses dari penanganan pasien sendiri. Lalu yang terakhir adalah induksi anestesinya sendiri, yaitu menggunakan ketamin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan hewan. Baik, setelah anestesi terinduksi, persiapan selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan kateter urin yang berukuran 0,1, lalu dioleskan salep antibiotik untuk meminimalkan friksi saat melakukan penetrasi pada uretra. Nah, prosedur ini dilakukan dengan mengekspos glans penis melalui traksi lembut pada bagian preputium. Lalu, kateter dimasukkan secara bertahap hingga mencapai vesika urinaria. Dan konfirmasi keberhasilan dari penempatan kateter ini ditandai melalui pemasangan spuit dan melakukan aspirasi urin dari bagian kandung kemihnya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Penanganan kasus FLUTD pada kucing Nobu menekankan pentingnya diagnosis menyeluruh, stabilisasi kondisi sebelum tindakan, serta penerapan protokol anestesi dan sedasi yang tepat. Melalui pemeriksaan klinis, analisis urin, dan uji darah, teridentifikasi bahwa penyebab utama adalah penyumbatan uretra akibat batu kalsium oksalat. Proses pemasangan kateter urin dilakukan dengan pengawasan ketat dan pemilihan obat sedasi serta anestesi yang sesuai untuk mengurangi stres, nyeri, dan risiko komplikasi. Pendekatan yang terencana mulai dari praanestesi, induksi, hingga pemantauan pasca tindakan terbukti efektif dalam mengembalikan fungsi urinasi, mencegah infeksi, serta menjaga kestabilan ginjal. Dengan demikian, pengelolaan FLUTD memerlukan kolaborasi antar diagnosis yang akurat, perawatan suportif, dan prosedur anestesi yang aman, guna untuk memastikan keberhasilan terapi dan pemulihan optimal pada pasien kucing. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok C5. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak, saya mewakili anggota kelompok mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Terima kasih.